Dua kubu sedang saling serang, saling mengincar lawan dan saling memegang kartu truf. Anies punya alasan yang sangat kuat untuk menyerang Presiden Jokowi karena memang kehadirannya dalam kontestasi Pilpres 2024 konon tidak dikehendaki oleh Presiden Jokowi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Sahabat Indonesia, hari ini, hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, konon berdasarkan berita yang saya baca, Presiden Jokowi mengundang ketiga calon presiden untuk makan siang bersama di Istana Merdeka. Nampak hadir Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto makan berempat dengan Presiden Jokowi. Saya tidak tahu apa isi pertemuannya, tapi ini menarik sekali karena ini menurut saya adalah salah satu cara dari Presiden Jokowi untuk mulai sedikit demi sedikit membersihkan namanya yang akhir-akhir ini sangat buruk di depan masyarakat Indonesia karena keperpihakannya dilakukan dengan menabrak semua aturan hukum, bahkan seolah-olah mengangkangi konstitusi melalui sang adik ipar Ketua MK Anwar Usman. Kali ini saya tidak membahas tentang makan siang bersama antara Presiden Jokowi dan ketiga calon presiden. Tapi saya membahas tentang Anies Baswedan. Kemarin hari Minggu ada acara Anies Baswedan dengan pendukungnya di Depok. Di situ Anies menyerang, menyindir terkait dengan negara ini milik siapa. Yang jelas milik rakyat, bukan milik suatu keluarga. Anies mengindikasikan terjadinya nepotisme dan kolusi di negara ini akhir-akhir ini. Dan ini saya setujui 100% memang itu yang terjadi. Ini menarik sekali dalam politik ini. Hari Minggu Anies menyerang Presiden Jokowi dan itu fakta dan realita. Kemudian hari Seninnya mereka makan siang bersama. Inilah politik penuh dengan kepalsuan dan citra diri. Di depan bicara apa, di belakang bicara apa. Bertemu tersenyum, kalau tidak bertemu saling menghujat dan menghina, saling menyerang. Itu politik. Mungkin saya memang tidak masuk dalam kriteria orang yang bisa berpolitik karena ini penuh kemunafikan. Di sisi lain saya harus mengakui apa yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini benar adanya. Dan Anies wajib dan patut untuk mengemukakan hal ini karena hal ini bukan hanya domain Anies Baswedan tapi juga menjadi kegundahan mayoritas rakyat Indonesia terkait dengan nepotisme dan kolusi yang terjadi untuk pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan dari Prabowo Subianto. Dan ini menjadi suatu hal yang harus disampaikan oleh Anies, mengingat saya pernah mendengar dari Ring 1 itu mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya tidak menginginkan Anies Baswedan running di Pilpres tahun 2024. Berbagai upaya dilakukan, namun konon ceritanya tidak berhasil. Sehingga Anies sampai detik sekarang masih running menjadi calon presiden 2024. Mengapa Anies Baswedan dianggap ancaman bagi Presiden Jokowi? Saya bisa mengerti karena jargon perubahan yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini berpotensi meriset
menata ulang paradigma pembangunan Indonesia yang sudah capek-capek dirintis oleh Presiden Jokowi. Saya sangat tidak setuju kalau ada program resetting paradigma pembangunan, karena ini akan mengorbankan rakyat. Tapi di sisi lain saya juga sangat tidak bersetuju terjadinya nepotisme dan kolusi untuk menghalalkan segala cara demi membangun suatu politik dinasti keluarga. Hukum seolah-olah bisa dipermainkan, padahal konon menurut kata mereka yang ada di puncak kekuasaan, hukum adalah panglima. Hukum tertinggi saja seperti konstitusi itu bisa diakali, apalagi aturan-aturan di bawah dari konstitusi. Ini penuh dengan permainan dan sangat-sangat menjijikkan. Jadi saling serang antara Anies Baswedan dan kubu Pak Jokowi serta Pak Prabowo ini terus berlanjut. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa Anies Baswedan sudah mulai serangan ini melalui Gus Yusuf Hudori, Ketua DPW PKB Jawa Tengah, yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok organisasi terlarang seperti HTI dan FPI sejatinya masih disimpan di kubu Prabowo Gibran. Apakah ini benar? Silahkan kubu Pak Prabowo dan Gibran menjawab, menangkis tuduhan dari Anies Baswedan. Sekarang pun Anies menyerang lagi nepotisme yang sedang dikembangkan oleh Presiden Jokowi untuk memuluskan anaknya menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ini bagi saya menarik sekali bahwa dua kubu sedang saling serang, saling mengincar lawan dan saling memegang kartu truf. Kita lihat saja seperti apa endingnya, tapi yang jelas serangan dari Anies Baswedan akan terus berlanjut, saya pikir, karena memang Anies punya alasan yang sangat kuat untuk menyerang Presiden Jokowi, karena memang kehadirannya dalam kontestasi Pilpres 2024 konon tidak dikehendaki oleh Presiden Jokowi. Ini ancaman serius buat Presiden Jokowi, dan kalau kita manifestasikan dalam Pilpres tahun 2024, ancaman terhadap Jokowi ini identik dengan ancaman bagi Prabowo dan Gibran. Karena di mata saya, rezim Prabowo Gibran nantinya itu adalah identik dengan Jokowi periode ketiga. Ini analisis saya, prediksi saya. Jadi kita lihat saja, saya akan tetap berdiri di kejauhan melihat saling serang antara kubu Anies dengan kubu Pak Prabowo, Anies dengan Pak Jokowi, karena di mata masyarakat bahwa Pak Jokowi ini satu pihak dengan Prabowo Gibran. Jadi artinya sekarang kita akan melihat serangan yang berbalas pantun antara kubu Anies Baswedan dan kubu Prabowo Subianto. Kita nikmati saja saling serang di antara mereka. Nanti seperti apa kelanjutannya, rakyat akan bersorak-sorai. Dua kelompok yang saling menyerang satu sama lain, dan dua kelompok sedang menghadirkan politik yang penuh pencitraan di mata masyarakat. Saya harus pada posisi menunggu perkembangannya seperti apa, karena dua-duanya sangat tidak saya dukung. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy SKP.